Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk pagi hari ini? Luar biasa ya. Dan bagaimana persiapan PAS-nya? Ya, harus dipersiapkan dengan baik. Nah, untuk mengawali kegiatan ibadah akhir pekan pada hari Jumat 26 November 2021, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan. Untuk kasih dan setiamu, pagi hari ini kami berkumpul untuk mengikuti kegiatan ibadah akhir pekan. Kiranya apa yang kami dapat, apa yang kami pujikan dapat menyenangkan hatimu. Kiranya Engkau dapat membuka telinga hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya. Kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dan juga kiranya Engkau akan memberkati pelaksanaan PAS yang akan diadakan minggu depan. Apa yang kami persiapkan dapat menjadi berkat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapak atas doamu yang telah kami ucapkan pada pagi hari ini supaya menjadi berkat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk menguatkan iman kita di pagi hari ini, mari Pak Edo ajak anak-anak untuk mendengarkan pujian dari salah satu teman kalian. Selamat mendengarkan. Tenanglah kini
Nah, telah tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Yahya Kristanto SPD MPD. Anak-anak bisa mempersiapkan hati dan pikiran kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa, saya akan pimpin. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini, kami boleh berkesempatan untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang tiba waktunya untuk kami boleh mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati firman yang akan kami baca dan kami renungkan, kiranya menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita untuk renungan pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Demikian sabda Tuhan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saya ulangi. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini Pak Yahya beri judul Tergoda Kesan Pertama. Ya, tergoda dengan kesan pertama. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu perbuatan buruk, itu biasanya diawali dengan melihat pertama itu menggoda gitu ya, sesuatu yang asik untuk dilakukan. Ya, tetapi setelah kita melakukan hal yang buruk itu, biasanya akan muncul rasa penyesalan di dalam diri kita. Biasanya akan muncul rasa kecewa, ya, rasa penyesalan, kecewa, campur aduk gak karu-karuan. Ya, seperti ada yang mengatakan bahwa kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya adalah tinggal menderitanya. Ya, itu kalau kita melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita membaca semua, sebenarnya anak bisa membaca di Kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 23 ini. Di situ mengisahkan manusia tentang jatuh ke dalam dosa. Ya, apa yang dialami oleh Adam dan Hawa, ya, ketika jatuh di dalam dosa, ya, di situ berbicara pertama apa? Tergoda, ya, digoda oleh ular, ya, digoda oleh iblis, ya, lewat ular itu untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat, gitu kan? Padahal Tuhan Allah sudah berpesan kepada Adam dan Hawa, kamu boleh makan semua buah yang ada di taman ini, tetapi satu saja yang nggak boleh, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi karena mendengar godaan, ya, mendengar bisikan dari iblis lewat ular itu, ya, akhirnya apa? Hawa, ya, dimulai dari Hawa, nggak apa-apa kamu makan pohon buah, ya, pengetahuan baik dan jahat ini, gitu ya. Justru kamu nanti akan menjadi sama seperti Allah yang tahu, ya, membedakan baik dan jahat, ya, dan seterusnya. Itu kata-kata godaan daripada iblis, ya. Akhirnya Hawa tergoda. Ya, dia makan buah itu, diberikan kepada suaminya Adam, dan akhirnya keduanya suami istri ini jatuh ke dalam dosa. Ya, itu yang saya katakan tadi, tergoda kesan pertama, tetapi berikutnya adalah anak-anak, kekecewaan, dan ini dosa yang sampai, ya, kita rasakan sampai kepada kita. Ini ulah daripada Adam dan Hawa pada waktu itu, ya, penderitaan itu sampai pada hari ini. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, besok hari Senin tanggal 29 November sampai tanggal 3 Desember kalian akan menghadapi PAS. Lalu apa hubungannya, Pak, tergoda dengan kesan pertama ini dengan PAS? Ya,
Pak Yahya mengangkat bagaimana untuk anak-anak di dalam kegiatan PAS ini banyak yang menggoda, banyak yang membuat anak-anak untuk bisa melakukan tindakan kecurangan, melakukan tindakan tidak jujur. Ya, kenapa bisa demikian? Meskipun anak-anak, kami Bapak Ibu guru menghimbau untuk anak-anak melakukan pengerjaan soal-soal PAS nanti dengan jujur ya, itu kamu lakukan nanti di rumah secara online ya. Tentu Bapak Ibu guru tidak bisa mengawasi secara penuh. Nah, disitulah nanti akan diuji ya, diuji kejujuran kalian, diuji bagaimana kalian bisa mengerjakan soal-soal itu dengan jujur, dengan tidak menyontek, dengan tidak membuka sumber manapun ya, karena bukan waktunya untuk mencontek ya. Kalau PAS itu adalah murni dari apa yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian dapatkan di kelas ya, itu yang kalian ingat lagi untuk dituangkan dalam mengerjakan soal-soal ya. Kalau anak-anak berlaku tidak jujur, nah itu tadi kesan pertama, wah kan nggak ada yang tahu, kan ini saya di rumah ya, Bapak Ibu guru tidak tahu, orang tua saya juga mungkin tidak ada di rumah, tidak tahu, saya tak buka internet lah, tak searching untuk menjawab ini misalnya ya, atau saya tak buka buku catatan lah untuk mengerjakan ini, boleh nggak anak-anak kira-kira seperti itu? Tentu tidak boleh ya, karena ini adalah PAS benar-benar untuk menguji kalian, jadi kalian harus mengerjakan itu dengan jujur ya, kejujuran. Jangan gampang mudah untuk melakukan hal-hal membiasakan ketidakjujuran ini muncul ya di dalam diri kalian. Nanti kalau kalian udah terbiasa nggak apa-apa, nanti akan sangat berbahaya itu. Kalau kamu mengerjakan tidak jujur, nanti hasilnya anak-anak misalnya nilai kamu bagus ya, tapi itu didapatkan dari ketidakjujuran kamu. Kira-kira bagaimana perasaan kamu? Ya, kamu dapat nilai misalnya mapel A itu ya, dapat nilai 90 ya, atau dapat nilai 100, tetapi itu adalah hasil kamu nyontek. Itu hasil dari kamu membuka catatan, hasil kamu searching di Google. Kira-kira gimana perasaan nurani kamu? Ya, tentu itu akan menjadi hal yang tidak baik ya. Penting anak-anak untuk melakukan kejujuran di dalam anak-anak mengerjakan soal-soal PAS nanti. Begitu ya anak-anak, daripada kalian memikirkan ya berasik-asik, wah asik, ini PAS-nya masih di rumah loh, masih online loh, sehingga ada kesempatan untuk berbuat curang. Nah, daripada kalian memikirkan itu, lebih baik ya saat ini kalian memikirkan bagaimana untuk bisa bertanggung jawab, bagaimana untuk bisa belajar dengan baik dan mempersiapkan diri menghadapi PAS ini. Ya, baik anak-anak, saya akan membacakan satu ayat ya di kitab Amsal pasal 21 ayat yang ke-8 ya. Amsal pasal 21 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang jujur lurus perbuatannya ya. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Ya, baik anak-anak, memilih bertindak curang atau jujur di dalam kegiatan PAS nanti, tentu keputusan ada di tangan anak-anak. Anak-anak yang tahu, Tuhan tentu jauh lebih tahu. Ya, kamu bisa membohongi Bapak Ibu guru, kamu bisa membohongi orang tuamu, tetapi tentu kamu tidak bisa membohongi Tuhan kan? Karena Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Tahu dimanapun kamu berada. Ya, Pak Yahya memberikan tips untuk anak-anak bisa mengerjakan PAS dengan baik. Yang pertama adalah berdoa. Lalu yang kedua adalah belajar. Yang ketiga adalah berdoa. Yang keempat adalah belajar. Yang kelima adalah berdoa. Yang keenam adalah belajar. Dan seterusnya. Intinya apa? Kamu berdoa, kamu harus belajar. Berdoa, harus belajar. Berdoa, belajar, berdoa, belajar. Itu anak-anak ya. Jadi jangan terpengaruh untuk berlaku tidak jujur di dalam mengerjakan PAS ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah kalian usahakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik anak-anak, mari kita
berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali ya Tuhan untuk merenungkan ya kebenaran firman yang Tuhan sudah berikan kepada kami, belajar daripada kehidupan Adam dan Hawa yang gampang terpengaruh dengan pandangan pertama ketika melakukan perbuatan dosa, tetapi akibatnya itu tentu akan menghancurkan kehidupan kami. Nah, Tuhan Yesus, Engkau menolong kepada kami, kepada seluruh siswa di dalam PAS mendatang, untuk kami tidak tergoda melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Ajar kami takut akan Tuhan, ajar kami untuk jujur di dalam mengerjakan soal-soal kami. Kami tidak mencontek, kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Engkau memberikan kekuatan, berkati anak-anak yang sungguh-sungguh mempersiapkan belajar dengan baik sehingga memperoleh hasil yang maksimal. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk firman-Mu ini, kiranya menjadikan kekuatan bagi kami, mengingatkan kepada kami bahwa jadikan kami anak-anak yang bertanggung jawab, punya integritas, punya kejujuran demi masa depan kami yang lebih baik. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap kami yang berlaku jujur. Terima kasih ya Bapa, memberkati anak-anak kami semuanya di dalam persiapan PAS mendatang. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati persiapan belajarnya. Kami juga berdoa untuk para orang tua peserta didik kami. Tuhan Yesus berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong mereka di dalam pekerjaannya, memberikan kelancaran, memberikan berkat bagi kedua orang tua peserta didik kami. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, SMP Kristen 2 Ebenezer Salatiga. Tuhan Yesus berkati semua guru, staf, karyawan, seluruh siswa, para orang tua, ya, pengurus yayasan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, utamanya kami juga sudah membuka untuk pendaftaran siswa baru di tahun ajaran baru mendatang. Kiranya Tuhan memberkati supaya kuota bisa terpenuhi oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih ya Allah, sungguh kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Yahya Kristanto SPD MPD. Untuk mengamini firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari mahasiswa PPL Fakultas Teologi UKSW. Hari ini terasa begitu indah saat kita bisa saling peduli dan mengasihi. Tidak terasa
waktu berlalu begitu cepat. Banyak pengalaman yang terukir. Ada suka, ada duka. Tetapi semuanya disyukuri. Kami mahasiswa PPL dari Fakultas Teologi UKSW mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah mempertemukan kami dan SMP Kristen 2 Salatiga. Bapak Ibu guru, para murid, dan semua rekan-rekan yang ada di SMP, terima kasih. Bapak Yahya selaku kepala sekolah, terima kasih sudah mau menerima kami belajar di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Terima kasih kepada para staf yang ada di Kris Dusta. Dan terlebih khusus, terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap ibu kami, Ibu Iren, yang begitu peduli dan mengasihi kami. Dan yang paling penting, sabar mendidik kami, yang kerap kali membuat hati panas. Terima kasih untuk segala masukan, saran, dan dedikasimu akan kami ingat selamanya. Tiada hal yang lebih besar selain cinta kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Tetap semangat, tetap bersabar, dan menaruh harapan sama Tuhan. Sebab akan tiba saatnya yang menabur akan menuai, dan yang berdoa akan beroleh jawaban. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Perpisahan memang menyedihkan, tapi bukan akhir dari segalanya. Sekali lagi, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Demikian rangkaian ibadah akhir pekan telah selesai. Mari kita sama-sama mengakhirinya dengan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Pada pagi hari ini kita dapat mendengarkan persembahan pujian serta mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Bapak Yahya. Kiranya dapat menjadi pegangan kehidupan kita. Kiranya pagi hari ini Engkau akan sertai dan tuntun langkah kami dalam kegiatan belajar mengajar, agar apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh dapat menjadi pegangan kehidupan bagi kami. Kiranya Engkau akan sertai dari awal, pertengahan, hingga akhir pelajaran pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.